Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah ya untuk sedikitlah bertukar informasi tentang kesehatan ya, yaitu obat tradisional untuk mengatasi hipertensi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Jamaluddin beserta keluarga. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Sahara, mahasiswa Universitas Indonesia Maju, Fakultas Ilmu Kesehatan, yang akan menyampaikan materi tentang hipertensi. Di sini ya judulnya sudah bisa kebaca ya Bapak Ibu ya, obat tradisional untuk mengatasi hipertensi. Sebelumnya saya bahas tentang hipertensinya dulu. Menurut Ibu Bapak, hipertensi itu apa? Ada yang udah tahu sebelumnya? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kalau Ibu berapa angkanya? Tahu nggak misalkan itu yang disebut darah tinggi itu berapa sih gitu? Sebelumnya belum tahu ya. Oke, ya betul sekali Bapak, bagus ya. Tekanan darah tinggi itu maksudnya saat kita melakukan pemeriksaan itu di atas normal. Nah, detailnya seperti apa kita simak bareng-bareng ya. Coba mulai dari definisinya ya, pengertian dari hipertensi. Ini saya ambil dari WHO. Menurut Badan Kesehatan Dunia, penyakit tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mm Hg, atau orang awam nyebut atasnya tuh 140 gitu. Lebih besar dari ini berarti termasuk hipertensi. Atau tekanan diastolik lebih besar dari 95 mm Hg. Diastolik tuh orang bilang tuh bawahnya gitu, sistolik atasnya, diastolik bawahnya. Atau dengan kata lain lebih besar dari 140/95. Ini udah dikatakan hipertensi menurut WHO. Sistolik apa sih? Sistolik itu tekanan darah pada saat jantung memompa. Jantung kan gini, pas mompa gini menyalurkan darah ke seluruh tubuh, tekanannya tidak boleh lebih dari ini, 140. Kalau diastolik pas jantung relaksasi gini, pas nerima aliran darah dari mana-mana kan ke jantung tuh dari organ lain, balik lagi ke jantung, pas jantung relaksasi itu namanya diastolik gitu ya, tidak boleh lebih dari 95 mm Hg. Nah, hipertensi juga ada kelas-kelasnya. Jadi ada yang normal itu 120/80 ya, dikatakan normal. Kurang dari ini juga berarti hipotensi disebutnya. Hipotensi. Darah rendah. Hipertensi yang ini hipotensi kalau di bawah ini ya. Kalau normal 120/80. Prehipertensi artinya ini bisa dikategorikan akan mengakibatkan hipertensi nih. Bentar lagi hipertensi nih gitu. 120 sampai 139. Per bawahnya 80 sampai 89. Kalau usia saya udah kemarin tensi udah termasuk yang ini. Iya. Terus hipertensi stadium 1 yaitu atasnya 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99 mm Hg. Lanjutnya hipertensi stadium 2. Atasnya itu lebih dari, udah tinggi banget ya, lebih dari 160 ini. Bawahnya atau diastolnya lebih dari 100 mm Hg. Itu udah hipertensi stadium akhir yang cukup berbahaya. Nanya Bu, apa? jadi normalnya 120/80. Ya, bagusnya segitu. Rata-rata usia berapa 120/80 itu? Nah, nanti biasa penderita gitu. Ya, baik, nanti kita bahas di penyebab hipertensi ada usia. Nanti kita bahas ya Pak ya. Tentang usia berapa sih tekanan darah segini usianya biasanya gitu ya. Penyebab hipertensi, kita lanjut dulu ya. Penyebab hipertensi ada faktor genetik sama keturunan.
Jadi biasanya yang orang tuanya hipertensi, beberapa anaknya ada yang ikut genetik ke bawah ya, hipertensi menurunkan jadinya. Kemudian usia. Nah, usia ini di bawah 40 tahun biasanya rata-rata normalnya manusia itu 120 sampai 130. Normal tuh. Ya, normalnya. Nah, di atas 40 tahun memang keadaannya itu karena pembuluh darah kita makin tua makin mengeras ya. Makin sudah kodratnya, sudah fitrahnya begitu. Jadi mengeras, akhirnya tekanan darah pun ikut naik. Di atas 40 tahun itu di atas 140 biasanya. Tapi tetap harus dimonitor dan diberi terapi sama dokter gitu. Itu gejalanya emang suka tiba-tiba gitu ya, Bu? Apanya? Hipertensi itu Dadakan. Hipertensi itu kan bisa dari gaya hidup selama ini, pola makannya seperti apa, aktivitasnya mau olahraga apa enggak tiba-tiba tinggi. Ada sih yang tiba-tiba tinggi. Kalau mungkin nerima tagihan hutang belum ada uangnya. Situasional. Ada yang begitu, tapi itu biasanya nggak berjangka panjang. Ntar stresnya selesai, masalahnya selesai. Nanti kita bahas nih di Karena stres. stres itu. Nah, ini ada ya faktor stres. Tadi usia gitu ya. Lebih dari 40 memang cenderung hipertensi gitu. Karena sudah begitu adanya pembuluh darah kita makin keras, akhirnya jantung gimana caranya biar si darah mau tetap ke organ tubuh kita ngalir, dia pompa lah sekencang-kencangnya ya, seperti itulah perumpamaannya. Akhirnya tensinya tinggi. Kemudian konsumsi garam. Kalau bisa konsumsi garam 2 sampai 3 sendok teh sehari. Gimana tuh? Maksudnya jangan terlalu asin-asin, ikan asin kalau bisa dikurangin ya. Jadi garam itu kenapa sih kok garam bisa hipertensi ya? Apa hubungannya gitu kan? Karena garam itu kan kandungan senyawa kimianya natrium. Ya, natrium itu sifatnya menahan cairan yang ada di dalam tubuh, dalam sel kita. Mengikat, ditahan tuh. Jadi kalau natriumnya banyak nih, tinggi, akhirnya dia kan menahan cairan di dalam sel. Nah, cairan yang di dalam sel itu tertahan, akhirnya pembuluh darah kita mengecil diameternya untuk si darah mengalir. Nah gitu, akhirnya tensinya tinggi. Jantung memompa sekuat-kuatnya biar darah bisa tetap terdistribusi dengan baik ke seluruh organ tubuh. Akhirnya tensinya ada tinggi. Kaitannya dengan pembuluh darah pecah itu gimana, Bu? Oh, kalau ya pembuluh darah pecah itu kan di otak. Mungkin maksud Bapak stroke ya? Iya. Tadi kita bahas juga di awal tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan seperti stroke. Mungkin maksudnya mekanisme seperti apa? Kurang lebih kalau stroke itu banyak penyebabnya kan ya. Dari hipertensi. Hipertensi itu awalnya memang dari hipertensi stroke itu. Nah, si hipertensinya itu dari mana awalnya? Dari ini tadi. Mungkin dari kolesterol. Akhirnya ada flak kolesterol yang menumpuk. Akhirnya tidak tercerna dengan baik ya. Menumpuk di pembuluh darah. Bikin flak dia. Nempel-nempel kayak apa ya. Kerak-kerak lah. Kerak-kerak kan ibaratnya pembuluh darah kita pipa nih. Dia tuh kerak-keraknya itu di sekeliling. Nempel. Kalau berlebihan ya. Akhirnya pembuluh darah tersumbat. Nah, tapi jantung tuh terus gini nih, dia mompa aja karena memang salurannya sementara mangkok. Tugas saya tuh ya memompakan gitu kan, memompakan darah ke seluruh tubuh. Gimana caranya? Ke otak, ke otak, ke paru-paru ya, sampai ke ujung-ujung yang pembuluh darah kecil ini gitu. Nah, menyumbatlah di pembuluh darah di otak itu pecah kan, pecah akhirnya terjadilah stroke. Sedangkan otak itu kan pusat ya, gardu dari gerakan kita. Ini tangan kanan kiri bisa gerak sesuai perintah kita, mulut kita bicara sesuai dengan apa yang mau kita utarakan. Dan di sini di setelnya istilahnya. Karena ini pecah, makanya akhirnya
semua. Nggak bisa gerak Iya, gitu. Tergantung pecahnya sebelah mana. Kalau sebelah kiri, pembuluh darah kiri, yang lemes sebelah sini Bu. Kaki kanan, tangan kanan. Kalau yang Oh jadi berlawanan ya? ya kalau yang kanan, karena dia nyilang ya. Yang kanan pecah pembuluh darah, efeknya ekstremitas Bagian tubuh kiri. kiri, bagian tubuh kiri gitu. Gitu ya. Tergantung kenanya yang mana. Itu kalau hipertensi sama kolesterol ada hubungan apa tuh dekat? Maksudnya seinian? Iya nih, nanti kita bahas lagi nih. Teteh baru sampai garam ya. Dilanjut dulu ya Bu ya. Lanjut, nah ini kolesterol. Yang tadi saya jelasin, kolesterol bikin flak. Ya, karena kita banyak konsumsi lemak tak jenuh itu loh, gorengan, santan itu yang panas diulang-ulang, panasnya diulang-ulang, dipanasin lagi tuh. Rendang misalkan, soto. Itu akhirnya jadi jelek kan, kandungan lemaknya jadi nggak bagus, akhirnya bikin flak itu Bu, nggak tercerna sama badan kita, nggak keserap. Jadi kolesterol terus nyumbat, jadilah darah tinggi. Darah tinggi yang tadi nih, hipertensi itu. Ya itu tadi jantung, saya mah taunya mau pompa nih, di situ kesumbat gitu. Ya akhirnya gini, kok nggak masuk ya? Gimana nih caranya biar tetap tersalurkan gitu. Gitulah kira-kira ya mekanismenya. Tadi kolesterol udah cukup jelas ya Bu ya. Kolesterol bikin hipertensi. Kemudian obesitas sudah jelas ya. Obesitas berarti kelebihan berat badan, lemaknya banyak tuh di dalam tubuhnya. Akhirnya bikin aliran darahnya juga gak lancar gitu ya Bu ya. Kemudian obesitas juga bikin pengaturan hormon yang mengatur tekanan darah meningkat. Ada hormon yang mengatur tekanan darah namanya hormon renin angiotensin 2. Itu tuh mengatur tekanan darah. Nah, orang gemuk itu meningkat hormon itunya. Akhirnya tekanan darahnya ikut naik. Terus ada stres yang tadi ya kita sempat bahas. Bisa nggak sih tiba-tiba tensi naik? Bisa sekali. Cuman biasanya nggak jangka panjang. Stres pada saat itu kita ngalamin apa misalnya? Tadi kaget ada peristiwa apa misalkan ada bencana gitu, kaget misalkan ya. Nah di tensi tuh bisa sampai 150, ada 150 lebih. Ya, nah tapi nggak berkepanjangan, nggak bertahun-tahun. Jadi dia itu pas masalahnya reda ikut turun otomatis gitu kan, karena kalau stres semua saraf tegang ya kita tuh. Tegang, ikut jantung jadi ikut berdegup kencang gitu ya Bu ya. Jadi tensinya tinggi. Lanjut merokok. Nah merokok ini kandungan zat kimianya, Bapak merokok ya Pak ya? Insya Allah iya. Ya merokok ini karena ada zat kimianya kan, nikotin. Iya nikotin itu dia memberi efek ke saraf simpatis. Jadi kita punya saraf dua Pak, fungsinya saraf simpatis sama saraf parasimpatis. Saraf simpatis itu mengatur organ-organ yang tidak kita kontrol gerakannya. Jantung, kan kita nggak, jantung berhenti dulu kan nggak ya, jantung tuh begini. Dia tuh ada sarafnya Bu di jantung itu. Nah ada saraf parasimpatis. Dia itu yang kita perintah, misalkan mau ambil gelas, mata ngelihat ke gelas, otak merintah tangan untuk ambil. Nah itu parasimpatis. Si nikotin ini dia mempengaruhi kerja saraf simpatis, jadi cepet gitu. Akhirnya jantung begini, tekanan lama-lama tekanan darahnya jadi naik. Begitu mekanismenya. Si rokok kenapa sih bisa jadi hipertensi gitu ya? Prosesnya kurang lebih seperti itu. Kemudian minuman beralkohol. Nah, alkohol itu efek juga ke pembuluh darah jadi mengeras. Jadi kaku gitu. Menyebabkan aliran darah jadi terhambat. Akhirnya tensinya naik. Kafein bukan yang gak bagus ya, kopi bagus. Cuman kalau kebanyakan juga, kafein juga itu bisa meningkatkan tekanan darah dia.
Makanya asupan minum kopi dan teh maksimal 1 cangkir. Per hari. Iya. 2 gelas Bu. Oh 2 gelas. 2 gelas pagi Bisa. sore. Oh iya, nanti lama-lama bertahap lah di itu Lama-lama dikurangin. nambah Bu, karena urusannya makin nambah gitu. Jadi Mudah-mudahan bisa dengan adanya informasi ini bisa jadi Dikurangin. pertimbangan Bapak untuk mengurangi rokoknya atau ini kopinya gitu ya. Bagian tipsnya apa gimana Bu? Harus minum. Ada nanti kita bahas ya caranya ya. Terus yang terakhir ya, kurang berolahraga. Nah, akhirnya berat badan naik. Yang tadi aliran darah nggak lancar. Akhirnya tekanan darah jadi naik seperti itu. Lanjut ya Bu ya. Di sini ada tanda dan gejala dulu kita bahas nih. Tanda dan gejala hipertensi. Bapak sebelumnya pernah darah tinggi? Pernah periksa Belum. nggak? Belum pernah ini ya, belum pernah diperiksa. Nanti kita periksa setelah ini ya. Apa ngalamin ini nggak? Sakit kepala? sakit kepala pernah. Iya. Jantung berdebar-debar, sulit bernapas setelah bekerja, maksudnya ini kayak terengal-engal gitu. Gitu. Ya, kayak sesek lah gitu ya. Seseknya setelah bekerja atau mengangkat beban berat. Mudah lelah, gampang capek, baru ke depan dikit ngurusin tanaman, udah capek amat ya perasaan gitu ya. Terus penglihatan kabur. Ada penglihatan kabur. Terus wajah memerah nih kalau sampai tinggi banget biasanya. Saya pernah nemuin pasien sampai Panas nih Bu, sampai merah. merah gitu, saking ku emosi Iya barangkali gitu, apa gimana. tensinya naik. Itu gejala ya? Ya. Terus Ya memang ya. apa? Ya sesaat sih. Ya gitu kalau lagi emosi. Iya, betul. Wajah emang memerah ya. Terus sering buang air kecil terutama di malam hari. Terus ada vertigo, kelingan, muter gitu. Sama beberapa kasus tak bergejala. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi silent dia, silent apa ya? Tidak bergejala gitu. Dan itu bahaya. Tahu-tahu stroke. Ada yang begitu beberapa kasus, tapi ada juga yang bergejala, ada yang banyak juga sih yang nggak bergejala gitu. Kemudian dari sini ada yang kurang jelas gak? Itu kalau vertigo itu gejalanya kan sekali demam gitu ya. Iya. Terus kalau sampai tinggi gitu ininya namanya apa tuh Bu? Oh harus bagaimana gitu ya? Pencegahannya. Oh ini di sini ada nih di bawahnya cara mengatasinya Ibu ya. Cara mengatasi hipertensi yang pertama, kita harus apa sih biar nggak ini hipertensi? Modifikasi gaya hidup yang terlihat menurunkan untuk tekanan darah, misalnya mengurangi berat badan. Ya, untuk individu yang obesitas atau gemuk, mengadopsi pola makan, maksudnya menerapkan ya pola makan DASH, dietary approach to stop hypertension, yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium, aktivitas fisik, seperti olahraga, dan mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Itu untuk mencegah hipertensi. Nah, kalau pengobatannya gimana? Belum Bu. Ya. Yang dimaksud DASH. Oh, ini tadi ya Pak, Iya, dietary approach to stop hypertension itu maksudnya dietnya tuh kayak gimana sih? Mungkin gitu ya. Diet. Maksudnya apa yang kita makan gitu. Sesuai dengan DASH ini. DASH ini apa? Yang pertama harus porsi sayur dan buah di piring kita lebih banyak dari lauk sama karbonya. Kalau bisa lebih banyak sayur dan buahnya. Terus yang kedua mengurangi konsumsi garam, natrium tadi ya dikurangi. Kalau bisa 2 sampai 3 sendok takarannya. Sendok teh per hari tadi. Kemudian banyak mengkonsumsi kacang-kacangan. Saya nggak doyan kacang-kacangan Bu. Ini kacang beneran. Oh, kacang. Iya. Iya. Rendah natrium tadi ya dietnya, terus sama satu lagi ini
susu rendah lemak, ada tuh susu ultra rendah lemak gitu ya. Sama konsumsi makanan dikurangin kayak yang mengandung lemak jenuh. Mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Lemak tak jenuh kayak gimana sih lemak tak jenuh itu? Gorengan. Itu kan biasanya Gorengan minyaknya. yang baru apa yang lama minyak? Nah, minyaknya kita kan beli Sering suka kali berulang-ulang ya. dipakai ya. Nah, itu berulang-ulang terus sama makanan yang mengandung santan dipanasin berulang-ulang. Kalau pertama kali masak santan, insya Allah masih bagus. Nah, misalkan masih bersisa dipanasin lagi. Yang berulang-ulang itu pemanasan yang berulang menyebabkan lemak jadi nggak bagus kandungannya gitu. Yang bikin flak tadi ya kolesterol. Terus lanjut ke pengobatan hipertensi. Pengobatan farmakologis itu maksudnya obat ya. Obat-obatan itu Farmakologis itu obat sama kimia. dengan farmasi bahasanya iya barangkali gitu. ya. Berarti obat kimia. Obat-obatan ya. Obat kimia ini harus atas izin dokter atau tenaga kesehatan yang udah diperiksa gitu Bapak nih sama tenaga kesehatan baru bisa, jangan asal beli ya, nanti takutnya ada apa-apa ya, kan ada efek sampingnya ya kalau yang namanya obat kimia. Jadi harus atas izin dokter. Kayak yang mungkin udah pernah dengar amlodipin gitu, captopril, pernah dengar gak? Itu obat-obat darah tinggi. Karena memang belum pernah punya penyakit hipertensi ya belum tahu tuh obat itu, Bu. Apa tadi yang disebut Ibu, obat apa tadi? Ya, amlodipin, Ya. captopril gitu ya. Lanjut ya. Nah, kalau yang non farmakologisnya apa sih yang bisa kita lakuin ya? Ya gitu tadi, mengurangi garam dan lemak, mengurangi atau menghilangkan kebiasaan minum alkohol, berhenti merokok bagi yang merokok, menurunkan berat badan bagi yang kegemukan. Jadi faktor-faktor resiko yang tadi diantisipasi gitu aja ya. Olahraga teratur, seminggu 2 kali lah, jalan pagi ya, jogging, jalan cepat, bersepeda, berenang, menghindari ketegangan. Istirahat cukup Ya, menghindari stres maksudnya ini ya, ketegangan tuh kalau bisa dihindari itu stres tuh teh. Istirahat yang cukup, kemudian ada terapi komplementer tuh, terapi pelengkap. Komplementer tuh kayak jus, apa sih yang bisa nurunin darah tinggi. Nah, itu bisa pakai tuh dikonsumsi. Contohnya ya? Ya, nih coba ada di sini. Ada. Apa aja sih yang itu ya? Bisa menurunkan darah tinggi. Agar tidak terjadi komplikasi. Tadi kan di awal ya ada stroke, gagal jantung. Gimana sih caranya? Kontrol teratur, Bu. Seminggu sekali mah atuh kudu dicek. Kita kan udah usia ya. Tekanan darah dicek berapa. Nih, minum obat yang teratur. Kalau udah dikasih obat sama dokternya, diet rendah garam dan lemak. Yang paling penting ini, garam itu gampang banget memicu tekanan darah. Ya tadi natrium tadi ya yang menahan cairan itu. Nah, makanan yang harus dihindari, buah kaleng, makanan yang dikaleng-kalengin tuh, sarden, sosis, daging olahan ya, sosis, burger. Kenapa? Soalnya itu kandungan garamnya tinggi banget. Pengawet. Iya, pengawet juga. Pengawet Pernah melalui nyobain garam. itu kan? Sarden asin banget ya. Nah, itu memang tinggi garam. Kemudian makanan Cina kayak capcay, apalagi tuh puyung hai kayak gitu-gitu. Sapo tahu ya. Itu tuh pakai sausnya tuh saus teriyaki, saus tiram. Itu garamnya, kandungan garamnya tinggi. Tapi Bapak itu suka makanan gitu? Enggak ya, kayaknya ya sayur asem ini mah. Sayur asem lalap. Tapi Pak, itu kayaknya ikan asin. Ikan asinnya juga dikit. Asal doang ada syaratnya asal, gitu. Kalau ya sayur asem dikurangi lah. tanpa ikan asin kayaknya Nggak enak. Bagai apa Pak? Ya. Nggak enak ya.
Sebagai sayur tanpa garam gitu ya. Makanan berlemak nih dihindari. Saus tomat, saus cabai juga saus yang jadi tuh emang kandungan makanan-makanan begitu ya. Nah, jadi makanan Instan kemasan gitu. ya. Iya. Jarang ya? Hmm. Oh, alhamdulillah tuh ya. Yang kayak Hampir gitu-gitu. nyaris emang nggak makan sih kalau yang kayak gitu-gitu Iya, alhamdulillah. betul. Berarti tinggal apa tadi PR-nya? Rokok, kopi, berolahraga, ya. Istirahat. Obat Makan gorengan dikurangi, istirahat cukup. Kemudian nih yang obat tradisional apa yang bisa kita manfaatkan? Tomat ternyata dalam beberapa penelitian terbukti berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Zat khasiat yang terkandung dalam buah dan sayuran akan lebih baik jika buah atau sayuran dimakan dalam keadaan segar, jangan dimasak. Ini masih tomat utuh gitu di jus misalkan, di jus salah satunya mengandung potasium, kalium dan vitamin A, ada vitamin C, E dan likopen. Ini dalam tomat. Jadi bisa menurunkan hipertensi. Timun juga ya Pak ya mengandung ini ya. Ada beberapa penelitian mengandung magnesium dan serat dapat mengurangi tekanan darah. Si timun ini bagus. Bisa di jus juga atau digado aja timun teh ya. Bisa, ya kalau bisa sih nggak usah direbus-rebus kalau timun. Kalau makanan yang kayak gini bagusnya mentahnya. Mengandung apa timun? Ada tadi ya yang saya bilang magnesium, terus seratnya tinggi, sumber vitamin A, kalium, folat, asam kafeik dan silika. Selain itu mengandung vitamin C dan antioksidan. Antioksidan juga bagus untuk menangkal Kalau timun, virus. nanya Bu sebentar. Ya. Kalau timun dimakannya sama sambal terasi, itu paling nimpal gitu. Kira-kira masih manfaat nggak tuh timun kandungan serat? Insya Allah bermanfaat timunnya. Masalahnya si terasinya ini mengandung tinggi garam gitu. Mungkin sambalnya jangan sambal terasi, sambal apa ya goang ya nggak pakai terasi tuh sambal dadak. Timunnya aja ya digado. Ya pakai kita gini kan, kita pengen ambil diet, jalan tengahnya. kita pengen diet, tapi kita pengen nikmat makan gitu loh. Maklum usia udah 40, paling tidak kita harus nyari keseimbangannya. Oh berarti dengan sambal tetap menikmati hidup tadi. Gitu maksudnya Pak. Ya iya, jangan karena diet tiba-tiba kita ini nggak boleh, itu nggak boleh lah. Kita justru kita butuh yang gini-gini kan. Makanya kita cari timpalannya apa yang paling enak. Oh tomat paling tidak barangkali di jus. Mendingan digadok langsung kita kan nggak kurang suka tomat, gitu. Kemudian timun berarti apa dipecah. Nah pecah ini kan temannya kan cabai tuh. Cabai nggak apa-apa tuh Pak. Biasanya kan cuman dikurangi aja kandungan garamnya, terasinya. Cabenya mah bagus kan, vitamin C-nya juga tinggi ya. Cabai teh bagus buat antioksidan. Ntar tiap hari mecak timun ya. Kemudian ada labu siam juga. Nah itu kalau labu siam enak. Bisa ya ditumis. Nah itu. Tapi jangan terlalu matang, kalau bisa asal aja dioseng tumis. Dia itu sudah ada penelitian juga bersifat diuretik. Dia kan tadi natrium itu menahan cairan. Kalau si labu siam ini justru melepaskan, dilepasin. Gitu si labu siam ini. Jadi bisa mengurangi cairan yang tertahan tadi gitu labu siam. Kemudian belimbing, belimbing itu udah terkenal sekali ya. Udah bisa menurunkan tekanan darah. Belimbing merupakan buah yang kaya vitamin A dan C yang bersifat antioksidan dan kalium. Yang patut diperhitungkan juga adalah seratnya. Seratnya yang berguna bagi kesehatan pembuluh darah. Serat si buahnya itu bisa untuk kesehatan pembuluh darah, jadi lebih elastis. Bersih ya si pembuluh darah itu belimbing. Masya Allah ya udah disiapin sebenarnya sama Allah teh obat-obat yang alami. Cuma kadang kitanya biasa waktunya kadang nggak sempet kayak gitu nyari buah ya. Padahal bagus banget ya. Kemudian wortel banyak mengandung beta karoten ya. Nanya Bu bentar, bagi penderita penyakit ginjal sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi jus belimbing. Jus belimbing sangat kandungan asam oksalat
Jadi ada asam oksalat. Asam oksalat itu Ada dampaknya membuat ternyata. iya, membuat kristal di ginjal. Asam oksalat. Ya, jadi ada kristal kalau terlalu banyak konsumsi. Ya, apa-apa yang terlalu banyak juga tidak bagus ya. Jadi ini tetap ada takarannya. Biasanya sehari sekali. 1 belimbing gitu. Tanpa gula. Kalau bisa tanpa gula lebih bagus. Kalau mau manis, madu sekarang mah ada pilihannya. Gula kurang bagus juga buat kesehatan pembuluh darah, juga kurang bagus. Madu. Jadi asam oksalat ini mengkristal di ginjal. Akhirnya pembentukan urin di ginjal keganggu. Akhirnya mengganggu kerja ginjal. Jadi nggak bagus buat orang yang punya penyakit ginjal, memperberat kerja si ginjalnya itu ya. Terus wortel mengandung beta karotin serta kalium yang dapat memberikan manfaat terhadap fungsi ginjal dan membantu mengendalikan denyut jantung. Bagus banget ya. Keseimbangannya berarti ya. Keseimbangannya berarti ketika kita mengkonsumsi belimbing, ada wortel buat membantu kerja ginjal tadi. Komplementerin, mengelengkapi. Paling tidak begitu. Iya. Membantu mengendalikan denyut jantung. Mengkonsumsi wortel secara rutin diyakini dapat mengontrol tekanan darah. Buat makan wortel. Jarang ya Pak, wortel tuh adanya di sop sih ya. Ini makannya sayur asem melulu. Terus seledri, pernah dengar nggak seledri? Iya ya, pernah dengar ya. Seledri juga jadi mengandung ini talit. Ya, ini suatu senyawa yang dapat meningkatkan aliran darah dan melemaskan dinding arteri. Jadi pembuluh darah yang tadi yang menyalurkan darah tuh dari jantung ke seluruh tubuh, oleh seledri bisa dilenturin, dilemaskan. Ya, fungsinya senyawa yang terkandung di seledri ini. Gitu ya. Cuman emang kadang baunya langu. Sering. Bagus itu. Ini udah kemudian juga bisa juga mengurangi stres, mengurangi hormon stres yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi ya. Enak kok, wangi seledri. Ada yang nggak suka katanya langu gitu. Wangi dia kalau udah diseduh ya. air. Kemudian bayam juga bisa ya. Bayam mengandung magnesium. Dapat mengontrol dan bahkan menurunkan tekanan darah saat sedang tinggi. Bila dikonsumsi secara rutin, bayam dapat membantu menjaga pembuluh darah arteri dan meningkatkan aliran darah. Pada akhirnya, bayam dapat membantu mengatur atau tekanan darah, bukan hipertensi, yang mengatur tekanan darah seseorang. Gitu. Nah, ini contohnya nih jus tomat kita buat ya. 2 buah tomat yang sebesar genggaman, 2 buah tomat dikasih air 100 cc air matang, langsung di blender, jangan ditambahin gula gitu. Minum itu aja gitu ya. Kalau mau bisa tadi yang macam-macam, gulanya pakai madu boleh. Kalau gula aren Bu? Gula aren boleh, yang asli ya. Kadang kalau yang di pasar tuh kan gula merah. Gula beda sama gula aren. Nah, itu gula aren. Gula aren boleh berarti? Boleh. Cuma jangan terlalu banyak ya. Yang penting ada rasa manisnya aja. Gitu ya, bisa. Nah, ini udah ya caranya, dicuci dulu, dipotong-potong, masukin blender, masukin airnya, tinggal di jus. Nah, jadi kalau nggak suka tomat ada pilihan yang lain ya, tadi ada labu, wortel, banyak. Hari ini mau apa dulu? Oh, banyak banget Bu di pasar itu Bu. Tenang Bu. Saya belanja nanti yang murah-murah aja di pasar. Gitu pasar ya. Tradisional Bu, saya belanjanya banyak itu. Ya di tukang buah. Iya, di tukang buah tradisional. Banyak asal murah. Mau ya Pak ya. Asal ada uangnya. Asal ada uangnya. Ada uang mau kebeli cesim doang, masa orang kebeli. Iya. Udah. Alhamdulillah telah selesai ya materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Diaplikasikan apa yang sudah disampaikan kalau bisa ya. Nanti coba itu deh. Saya coba tanya dulu. Kalau yang tadi saya jelasin nih, menurut Ibu tekanan darah tinggi apa tuh?
menurut WHO, menurut Ibu tadi apa yang saya sudah jelaskan? Apa tadi ya? Tekanan darah lebih dari berapa angkanya? Dari 180. 140. 140. Nah, per bawahnya Per 9 90. 90. Bagus itu. Penyebabnya apa aja? Penyebabnya Yang kira-kira tadi yang ingat aja yang Bapak simak. terlalu banyak mengkonsumsi garam, Garam, natrium ya Pak ya. Bagus. merokok, Rokok. kopi, Kopi. Apalagi kalau ada yang banyak nagih-nagih hutang. stres, Stres. Terus ada lagi tadi ya, keturunan ya. gen, Ya, genetika, genetik. iya. Udah mantep ini sih. Saya kalau darah tinggi nggak ada keturunan Bu, nggak tapi ada. kalau miskin saya keturunan. Miskin Ya. keturunan. Keturunan miskin.